Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته ومن تبعه بدينه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang mendalam, rasa syukur yang begitu besar, karena Allah telah membangunkan kita kembali setelah kita dimatikan semalam. Tidak ada daya upaya manusia, kekuatan manusia, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membangunkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mematikan. Makanya kita selalu bersyukur ketika kita bangun pagi, ya. Bangun di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi ladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi. Bersyukur karena Allah telah menghidupkan kembali. Konon katanya kalau orang meninggal itu nggak sadar, ya. Kalau sadar berarti dia belum meninggal. Konon kata medis, kalau orang meninggal itu dia tidak terasa kalau dia meninggal. Hanya dia berpindah alam, tiba-tiba dia tidak lagi, dia menyadari bahwa dia sudah beda alam. Dan itulah yang terjadi pada kita ketika kita tidak dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita tidur dari semalam. Para jamaah, Bapak Ibu nyadarin nggak itu? Ternyata tidur kita itu sesuatu yang besar, yang ketika kita di pagi hari tidak bangun itu adalah sesuatu yang besar. Pernah nggak menyadari itu atau memikirkan itu atau mentadaburinya? Ya, tidur itu suatu hal yang biasa, ya, karena memang tabiatnya seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidur itu memang suatu siklus, ya. Wa nahari, ya, ketika malam, ya, dalam surat amma yatasaalun, ya, An-Naba, an-naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun, kala saya'lamun summa kala saya'lamun, alam naj'alil arda mihada wal jibala wa khalaqnakum wa laili subata. Malam itu untuk istirahat. Memang itu sudah sunatullahnya begitu. Tapi kita nggak menyadari kalau di istirahat kita itu ada satu kondisi yang Allah jadikan kita nggak bergerak gitu. Ya, tidur itu kan an-niyam, naum itu kayak kita mati gitu, ya. Mati. Kemudian ketika kita sadar, kita bangun tuh, tiba-tiba nggak ada yang ngajak ngomong kita, gitu ya.
nggak ada yang menyapa kita nggak punya kebutuhan apa-apa, tidak ada haus, tidak ada lapar, tidak ada keinginan hajat ke belakang, nggak ada apa-apa. Itulah kita sudah di alam yang lain, di alam ruh, nggak ada. Artinya tiba-tiba Allah takdirkan kita, ruh kita berpisah dengan jasad kita. Ruh kita berpisah dengan jasad kita. Itu satu kondisi yang semuanya nggak pengalaman ya Pak. Nggak ada yang pengalaman kan? Karena nggak ada yang pengalaman meninggal gitu ya. Makanya rasa syukur yang mendalam itu ketika kita melek lagi. Disunahkan alhamdulillahilladzi ahyana. Hanya doa itu diajarkan, diucapkan ketika kita terbangun, mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nggak sederhana ya. Tapi kan bangun setelah kita tidur gitu kan, tidur dulu. Nah tidur baca doa nggak? Bismika Allahumma ahya wa bismika. Berarti kan kita sudah menyiapkan kondisi di mana kita sudah tahu akan mati gitu loh. Dan ini nggak disadari oleh semua kita karena itu rutinitas biasa aja Bapak Ibu ya, biasa tidur. Nah inilah kebiasaan itu yang membuat nanti kita menentukan kondisi meninggal kita ya. Makanya dianjurkan itu untuk selalu doa, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya, ini perkara yang besar tapi manusia menganggapnya kecil. Ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Ya mati-mati aja. Tapi kita nggak siap menghadapi kematian, itu masalahnya. Makanya sebelum tidur itu baca doa, berzikir. Minimal 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ayat 250, ayat kursi. Minimal itu. Kulhu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, minimal itu baru baca doa. Bismika Allahumma ya. Untuk apa baca doa itu? Rasul ajarin untuk mempersiapkan kita pindah alam, bapak-bapak sekalian. Ya, kalau di film-film kan begitu, di film Hollywood gitu, kalau udah meninggal tiba-tiba dia jalan sendiri gitu ya. Ya, ruhnya itu kan gambaran manusia yang ya sedikit Allah kasih ilmu tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, kata Allah. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ya Muhammad, ketika ada yang bertanya yas'alunaka 'anir ruh, ya Muhammad, apa itu ruh? Ya itu. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan, ruh itu urusan Allah. Jadi kalau orang bisa manggil ruh, Allah alam. Orang bisa bicara sama ruh, orang bisa membangkitkan ruh orang meninggal dihadirkan. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ya Muhammad, Allah menyuruh gitu kepada Nabi Muhammad, katakan ya Muhammad, ruh itu urusan Allah, min amri rabbi. Ya Bapak sekalian, makanya bersyukur kita di pagi hari ini kita dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali. Karena kalau tiba-tiba meninggal, apa yang kita persiapkan? Ya.
berat itu, tiba-tiba meninggal. Ya, Pak, ya nggak bayangin nggak Pak? Urusan belum beres, ya, anak-anak belum sukses, sholat masih belang-belang, sedekah masih sedikit, puasa jarang-jarang. Terus apa yang kita bawa pada Allah Subhanahu wa taala? Tenang Pak. Ya, yang hadir di sini insya Allah husnul khatimah. Kenapa? Pagi-pagi saya belum datang aja udah pada ngumpul. Saya datang telat, di sana ditutup, muter. Tiba-tiba, bapak ibu ini subhanallah. 2 bulan yang lalu, saya di rumah Haji Arif ya. 2 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu di sini. Ini bapak-bapak semua ini, nggak ada berubah ya. Atau nambah 1-2 gitu ya. Ibu-ibu juga nambah 1-2. Luar biasa. Jangan takut Pak. Husnul khatimah. Tinggal bapak dan ibu baca doa terus. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Baca doa terus, ya Allah minta husnul khatimah. Ya, husnul khatimah itu artinya kita telah mempersiapkan secara tidak sadar kita meninggalkan dunia ini. Oh Ustadz, dia meninggalnya kemarin ada yang lagi sujud gak bangun-bangun meninggal. Itu kan salah satu bentuk saja. Tapi ketika husnul khotimah itu kita sudah mengikhlaskan. Allah sudah merapikan semua urusan kita tanpa kita sadari. Karena apa? Karena amal soleh kita yang telah kita siapkan. Sudah rapi. Makanya doa husnul khotimah. Agar terakhir hidup kita itu benar-benar baik bukan pada kondisinya meninggalnya, tetapi baik telah mempersiapkannya. Subuh nggak pernah absen di masjid ini, sedekah terus menerus tanpa ada yang tahu, siron aw alaniyah kata Allah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, terus diketahui orang atau tidak diketahui orang, diumumkan atau tidak diumumkan, terus menerus sedekah, tilawah terus menerus, sebulan sekali khatam, tadarus Qur'annya, tidak ada musuh sama sekali, orang suka semua, bermanfaat hidupnya. Itulah persiapan husnul khatimah. Ya kalau akhirnya kelihatan lagi sujud ya meninggal, itu kan akhirnya Allah kasih pelajaran buat orang yang melihat. Tapi persiapan yang kita lakukan itulah yang sehari-hari amal soleh yang kita kerjakan. Husnul khotimah itu adalah dampak dari amal soleh yang kita kerjakan terus menerus tahun-tahun, ikhlas, dihina, diledek, diapain pun tetap melakukan hal tersebut, amal soleh tersebut. Nah itulah yang disebut husnul khotimah. Kita akan mendapatkan husnul khotimah. Karena Bapak dan Ibu sekalian, banyak orang-orang pintar, orang pintar bukan dukun. Orang pintar agama juga banyak. S1, S2, S3, S4, S5. Saking kebanyakan S-nya dia pilek gitu ya. Saya kebanyakan S. Tapi nggak bisa dapat husnul khotimah. Tapi betapa banyak orang yang khalis, yang ikhlas, yang dirinya tidak hitung-hitungan, yang mungkin gelarnya tidak banyak, yang mungkin dia tidak terkenal, yang mungkin juga tidak punya nama, yang mungkin juga tidak pernah sekolah tinggi, ya husnul khatimah. Ya. Hidupnya baik. Kenapa? Karena yang dimakannya baik, yang dikeluarkannya baik, mendapatkan hartanya baik.
selalu menjaga hal-hal yang baik, menjauhkan hal-hal yang haram, terus menjaga hal-hal yang halal. Sekarang itu susah, ya. Banyak orang yang lupa bahwa dia suatu saat akan dihentikan Allah nafasnya, akan diberhentikan Allah nafasnya. Banyak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr, "Fa ammal insanu", adapun manusia, "idza mabtalahu", ketika diuji oleh Rabbahu, wa na'amahu, dengan kenikmatan, diuji oleh Tuhannya dengan kenikmatan, wa fa akramahu, diuji Allah dengan kemuliaan, hartanya banyak, jabatannya tinggi, dihormatin oleh orang-orang. Fa akramahu wa na'amahu fayaqul, maka dia berkata, Rabbi akraman. Tuh lihat, Allah telah memuliakan hidupku. Tapi nggak tahu, itu kan idza mabtalahu, kata Allah. Itu lagi diuji, Bapak. Idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu. Diuji dengan apa? Kemuliaan, dengan kenikmatan, terus fayaqul, maka dia berkata Rabbi akraman, padahal dia enggak salat, padahal dia jahat, padahal dia enggak tahu hartanya dari mana, padahal dia zalim. Dia berkata, kan ada ya di sekitar kita begitu, ya, bergelimpang harta, kemudian bisa umroh, bisa haji berkali-kali, ya, tapi sholat nggak pernah, ya. Dan dia akan berkata, fayaqulu Rabbi akraman, maka mereka berkata, Tuhanku telah memuliakan. Tapi kezaliman terus, tidak manfaat. Ya. Bahkan ketika sudah besar dia merasa tidak ada yang bisa mengalahkan kekayaan saya dan kekuasaan saya. Maka ini diabadikan oleh Allah. Izhab ila fir'auna, gitu ya. Nabi Musa, kenapa Nabi Musa disuruh ke Fir'aun? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Bapak dan Ibu, ketika kita melihat kezaliman, ya, kejahatan yang kita rasakan, kepedihan yang kita alami akibat orang yang serakah, yang zalim, ya, ingatlah ada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu selalu dalam kisah-kisah zaman dulu. Fa innal qisasu la'ibratan lil mu'minin. Sungguhnya kisah-kisah zaman dulu itu adalah pelajaran buat, dan itu akan selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala kejadiannya. Maka ada Al-Qur'an yang mengisahkan kejadian-kejadian zaman dulu tentang orang-orang zaman dulu agar menjadi pelajaran buat kita. Ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, tagha itu melampaui batas. Jadi ada Allah. Ketika orang sudah melampaui batas, pasti Allah jatuhin. Itu pasti. Kenapa? Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha wa arahul ayatal kubra faqadzaba wa asa summa adbaro yas'a faqala. Nah, inilah titik Fir'aun dihancurkan Allah. Faqala ana rabbukumul a'la. Nih, gua udah hebat, semua udah gua kuasain, semua udah gua matiin, ya, kata gua lah Tuhan semesta alam. Kata Fir'aun, fa akhadhahu Allahu nakalal akhirata wal ulamaka. Allah hancurkan dia di dunia dan di akhirat. Terus pelajaran apa lagi ya manusia? Karena manusia
tetap mengulangi sifat Fir'aun. Padahal Allah sudah bilang, ya, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Nah, itulah manusia ketika sudah diberikan kenikmatan, dia lupa. Ya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu. Ya, ketika orang-orang yang tidak beruntung, ya, nyari duit sungsang sumbal kata orang Betawi, ya, pagi malam pagi berangkat pulang udah gelap gitu ya. Tapi tetap susah juga. Wa amma idza mabtalahu, maka ketika diuji Allah Subhanahu wa taala, faqadara alaihi rizqahu, dibatasi rizkinya oleh Allah, fayaqul, maka mereka berkata, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku di dunia. Gitu ya. Itulah manusia. Sisi lain ketika dikasih nikmat lupa. Ketika dikasih sengsara, dia ngomong, nggak bener nih, Allah nggak adil nih, ada yang nggak beres nih. Ada yang nggak beres nih. Kenapa? Allah nggak adil nih. Saya udah kerja keras dan miskin terus nih. Itu ada dalam ayat Quran. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ya, ini Bapak dan Ibu ya. Maka ketika kita dalam kondisi apapun, kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang sekarang di Indonesia itu luar biasa. Ya, ada apa nih? Kita menyikapinya lewat diri kita. Ini buat kita apa kejadian-kejadian kayak gini? Kenapa Allah sajikan orang-orang yang seperti ini kan gitu ya? Punya kekuasaan tapi zalim, gitu ya? Berbangga-bangga. Ada apa nih? Ya, ini pelajaran buat kita pelajaran. Kenapa? Allah itu thayyibun. Ya, ini Bapak dan Ibu ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala thayyibun. Allah Ta'ala itu thayyibun, baik, ya. La yaqbalu ila thayyiban. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, yang thayyiban, dalam kondisi yang baik. Pernah kan dengar cerita, ya, ketika Nabi Adam punya anak, gitu ya, kisah anaknya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam menyuruh anaknya, ya, ini kan pelajaran buat kita kan, Habil dan Qabil. Ketika dua anak Nabi Adam yang beda sifatnya itu diperintahkan oleh ayahnya Nabi Adam untuk berkurban, kan gitu ya ceritanya. Maka Habil yang baik ini, contoh yang baik, berkurbanlah dengan sesuatu yang dia sukai, yang dia senangi, ya. Maka Allah menerima. Tapi ketika Qabil, dia menyembahkan sesuatu yang baik, hasil-hasil perkebunan, hasil usahanya yang tidak baik, maka tidak diterima. Itu kan sederhana konsepnya. Kenapa? Innallaha ta'ala thayyibun. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita beribadah, pastikan apa yang kita lakukan itu yang terbaik. Ya. Karena Allah tidak suka, la innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah Subhanahu wa taala menerima apapun dari kita itu
kecuali yang baik-baik saja. Gitu ya. La yaqbalu illa thayyiban. Dia tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, ini namanya ismu musanna, istisna. Illa, kecuali yang baik. Thayyiban. Nah, ketika kita melakukan apa saja di dunia ini, amal soleh apa saja, itu persiapkan yang baik, lakukan yang baik. Sedekah, cari yang terbaik, bukan cari yang sedikit nilainya. Cari yang baik, jangan duit receh yang kita kumpulin. Ya. Sedekah dengan duit yang paling baik. Mudahkan tangan ini mengambil sesuatu milik kita yang terbaik, jangan yang sedikit. Cara sedekahnya juga harus yang baik. Kan boleh siron wa alaniyah, Ustaz. Sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Disebut atau tidak sebut boleh kan, sedekah boleh. Tapi Bapak Ibu harus cari yang terbaik caranya. Apa cara yang terbaik? Menurut Bapak Ibu, baik nggak kalau diumumin terus? Nah, gitu. Ya, cari yang terbaik caranya, cara sedekah itu. Kalau saya pribadi itu suka sama langsung orangnya. Kalau saya nggak suka sedekah itu ditransit gitu. Misalnya, saya itu suka langsung ke orang. Yang kita lihat secara johir ini sangat membutuhkan, gitu. Cari. Boleh nggak Pak Ustadz setiap subuh ke masjid? Boleh. Tapi ada cara yang terbaik dengan jumlah yang terbaik yang menurut kita dan kemampuan kita. Oh itu berat, iya berat, nggak ringan. Karena sedekah itu benar-benar ampuh mencegah kemudorotan kita. Itu. Dan itulah Allah, innallaha ta'ala thayyibun. Itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Yang terbaik, kondisinya baik. Thayyiban itu illa thayyiban. Itu hal dalam kondisi yang baik. Ya. Kalau ngasih makanan, kasih makanan yang terbaik. Jangan makanan yang sisa. Makanya lebihkan, bukan kelebihan. Sengaja dilebihkan, bukan kelebihannya. Saya masak nih, tapi anak saya udah makan, ini sisanya, sisa-sisa. Bukan. Ini untuk anak saya, ini saya lebihkan untuk memberikan makan orang. Ya. Jadi lebihkan, karena memberi makan itu adalah amal soleh yang luar biasa. Kalla bala tukrimuna yatim wala tahadduna ala bil miskin. Maka kata Allah ketika tadi ayatnya idza mabtalahu wa yaqulu rabbi ahanan kalla bala tukrimunal yatim, karena kamu tidak pernah memuliakan anak yatim. Wala ta'kuluna wala tahaduna ta'amul dan mencegah untuk memberikan makan pada orang miskin. Maka kamu begitu, dikasih senang kamu berlebihan, dikasih susah kamu teriak, Allah yang disalahkan. Maka kata Allah, kalla bala tukrimunal yatim wala tahaduna ala bil miskin. Ya, karena kamu mencegah memberikan makan orang miskin. Jadi Bapak dan Ibu, innallaha thayyibun. Allah itu baik.
la yaqbalu ila thayyiban. Maka amal soleh yang kita lakukan itu harus dalam kondisi yang baik. Ya. Jadi ketika kita melakukan hal-hal yang baik itu, ya, menyantuni anak yatim, peduli sama anak yatim, suka memberi makan orang miskin, ketika kita dikasih kelebihan oleh Allah, maka kita bersyukur. Ketika kita dicoba oleh Allah dalam kekurangan, kita bersabar. Kenapa? Amal soleh tadi yang membuat kita bersyukur, dan amal soleh tadi yang membuat kita bersabar. Amal soleh. Ya. Ini kita lagi bicara tentang Islam yang praktek, ya, bukan yang teori. Ya. Islam itu kan agama yang harus dipraktekkan, bukan teori. Ya. Jangan diperdebatkan. Kenapa? Daripada diperdebatkan, mending dipraktekkan. Itu akan memberikan dampak yang baik, akibat yang baik buat diri kita. Dibanding kita ngomong-ngomong Islam, ini haram, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Berdebatlah kita. Wah, menurut Imam Syafi'i ini, capek kita. Jalan. Kapan kita berbuat untuk diri kita sendiri, beramal soleh? Kapan anak yatim kita urus? Kapan orang miskin yang sedang menderita itu kita kasih makan? Ya. Kapan kita sholat? Kapan Allah kita sembah? Ya. Kerjanya berdebat terus. Ya. Maka Rasulullah SAW melalui ini hadis riwayat Tirmizi. Manahaitukum anhu fastanibuhu, kata Rasulullah. Apa yang dilarang, aku larang untuk kalian, fastanibuhu, maka tinggalkan. Wa ammartukum bihi fastata'tum anhu. Kan? Yang aku perintahkan maka kamu kerjakan sekuat tenaga kamu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Ini kata Rasulullah. Rasulullah mengingatkan. Karena sesungguhnya umat-umat yang terdahulu itu celaka. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Orang-orang yang sebelum kalian itu celaka adalah kasratu masailihim. Terlalu banyak bertanya, membahas tentang agama. Waqtilafuhum ala anbiyaihim. Dan terlalu mempermasalahkan tentang ajaran-ajaran nabinya, tapi tidak mengerjakannya. Ya. Ingat kisah Bani Israel ketika disuruh sembelih Baqarah. Ya. Mana Baqarah? Ya. Tasabah alaina. Apa mana sapi yang harus saya sembelih? Itu tusirul ardo, ya, yang sudah membajak sawah, ya, yang warnanya coklat-coklatan. Yang mana yang coklatnya? Ya, yang mana yang? Jadi sebetulnya dia bukannya mau mengerjakan perintahnya, tapi dia sebetulnya nggak mau mengerjakan perintahnya dengan alasan kasrotu masailihim, dengan banyak bertanya, tapi sebetulnya mereka segan untuk menjalankannya. Umat Rasulullah nggak begitu, kita tuh menjalankannya. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran itu secara apa? Ya, jumlatan wahidah, ya, dari apa? Sama'id dunya. Di Lauhul Mahfuz itu ke Sama'id dunya jumlatan wahidah. Minas sama'id dunya ila Rasulullah munazzaman. Apa itu munazzaman? Berangsur-angsur. Apa? Kenapa Allah menurunkan ayatnya berangsur-angsur? Karena agar Rasulullah dan para sahabat bisa menerapkannya. Ya. Ketika turun surat tentang khamar misalnya, ya, ada ayat mengatakan innal khamru najasun, kan gitu ya, dia najis, maka tinggalkan. Terus ada lagi, ya. Khamar itu najis dan bahaya, ya, manfaatnya sedikit daripada mudaratnya. Terus finalnya
Ya. Allah hurimat alaikumul khamru. Diharamkan kalian untuk kalian khamar. Kenapa berangsur-angsur? Karena kebiasaan dulu orang Arab ya sebelum Islam termasuk para sahabat itu mereka minum khamar. Itu minum khamar itu udah kayak orang barat sekarang. Orang barat tuh nggak pernah minum air putih, bapak-bapak, ibu-ibu. Minum dia bir. Kalau kita minum bir, kita sempoyongan. Orang barat itu meninggal sakitnya cuma satu, ginjalnya rusak. Kenapa? Karena dia minum alkohol. Kalau nggak ginjal rusak, jantungnya putus. Gitu. Ya, kenapa? Karena dia minum alkohol. Nah, orang jahiliyah itu dulu Arab begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum khamar itu enggak langsung. Paling enggak ada 3 ayat ya yang menjelaskan tentang khamar itu najis, tentang khamar itu ya mudaratnya banyak dibanding manfaatnya. Baru jegrek. Coba kalau langsung turun haram, udah nggak mau ngikutin. Enak kebiasaan gitu ya. Nah, maka ketika ayat ini turun diceritakanlah ya di sekeliling kota Madinah itu kayak ada parit ya, air selokan kecil isinya khamar yang dituangkan, ditumpahin oleh para sahabat. Karena para sahabat dulu itu sebelum ayat ini turun itu salat sambil mabuk karena minum khamar. Ya, mudah zaman. Makanya berangsur-angsur itu kenapa? Karena untuk diterapkan. Jadi percuma hafal banyak, ilmu banyak, tapi tidak mau mengamalkan. Karena amal soleh itu bisa menghidupkan hati kita. Ilmu yang diendapkan itu bisa merusak hati kita. Jadi bapak dan ibu punya sedikit praktekan. Nah, ketika ayat tentang jilbab itu, ya, Al-Ahzab ayat 59, min jalabibihinna, kan gitu ya, dulurkan ke dadamu, sampai ke dadamu. Maka banyak muslimah-muslimah ketika mendengar ayat itu langsung tutup dia. Kain apapun yang ada, tutup. Itulah. Nah, kita sudah tidak lagi turun ayat. Ya, kita hanya tinggal mempelajarinya. Pelajari dapat terapkan, pelajari dapat terapkan, pelajari dapat terapkan, cuma itu doang. Kenapa banyak kekacauan? Karena banyak tidak diterapkan. Maunya didebatkan. Menjadi topik yang enak di debat itu kan, merasa hebat sendiri, merasa menang sendiri, merasa jago, didebatin, tapi lupa diamalkan. Dalam debat itu kadang menyakitkan, menyinggung perasaan orang, tidak ngerti kalau menyinggung perasaan orang, ya. Padahal ud'u ila sabili, ya. Serulah orang itu ke jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izati, dengan nasihat yang baik. Ini baru innallaha ta'ala thayyibun. Wa yaqbalu ila thayyiban, la yuqbalu ila thayyiban. Ternyata banyak ya hal-hal yang memang harus kita perbaiki dalam amal soleh Bapak dan Ibu, ya. Jadi nggak usah berteori banyak loh, nggak usah ini hukumnya apa nih, nah, ini apa diisbatkannya kemana? Waduh, kalau pusing Bapak Ibu, biarlah saya yang sudah pernah belajar itu. Isbatnya apa? Isbatul hukumnya apa? Ya. Nah ini nggak perlu, karena sudah jadi tinggal kita praktekkan. Ya, tinggal dipraktekkan. Tadi bersyukur, baca doa dipraktekkan. Kenapa takut-takut ketika kita nggak baca doa,
Allah nggak ngidupin kita lagi gitu ya. Terus sholat di subuh, ya udah praktekkan sholat subuh yang baik. Pak Ustadz saya nggak pakai kunut nggak apa-apa, pakai kunut nggak apa-apa juga. Ya, yang penting praktekkan, nggak perlu diikhtilafkan. Ya, tadi saya udah bacakan hadisnya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Kenapa fa akhlaqal ladzina min qablikum? Kenapa orang-orang yang dulu itu celaka? Kasratu masailihim. Mereka selalu bertanya, tapi nggak pernah mau mempraktekannya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan mereka selalu berselisih tentang nabi-nabinya, tentang ajaran nabinya. Kita jangan ikut-ikutan berselisih. Sudahlah ya. Apa yang Bapak pelajari itu diterapkan. Tapi belajarlah terus-menerus. Ya. Ya, tarbiyah madal haya. Belajarlah sepanjang hidup kita. Ya. Banyak cara belajar. Ini juga lagi belajar ya. Belajarnya pakai kitab. Belajar. Terus belajar. Quran, kalau baca Quran, belajar. Quran. Ustaz saya belum bisa baca Quran, gampang baca Quran itu. Ya. Bapak duduk, ya, di depannya ada gurunya. Nah itu gampang. Jangan baca sendiri. Ya, nanti salah. Bismillahirrahmanirrahim gitu nanti. Allah ya. Bismillah Jangan belajar pakai terjemahan. Belajar pakai guru. Ada Ustaz Reza tuh. Ustaz Reza saya belajar dong baca Quran gitu ya. Baca Quran. Alif bataan, jangan alif-alifan, alif beneran. Ya, baca, belum bisa baca Quran. Ya, Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Karena zikir itu bisa menenangkan hati kita. Makanya kalau Bapak nonton YouTube ya, kenapa mu'alaf itu banyak sekali? Karena mereka mencari ketenangan hati. Kenapa mereka cari ketenangan hati? Karena ketenangan hatilah yang membuat kita bahagia. Ya. Kenapa mereka masuk Islam? Karena di Islamlah adanya ketenangan. Karena Allah sang Khalik, Tuhannya orang Islam itu yang membuat ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul. Karena mengingat Allah saja, ini belum ketemu Allah ya, baru mengingat Allah itu sudah tenang hati kita. Itu baru mengingat Allah, belum ngelihat Allah. Ya subhanallah. Agama ini memberikan ketenangan. Banyak mu'alaf, coba lihat di YouTube. Itu mu'alaf banyak sekali. Dari luar negeri, apalagi Eropa. Eropa ini sekarang lagi benar-benar ras banyak sekali. Di Belanda, di Jerman tuh banyak sekali yang masuk. Tapi di Indonesia orang Islamnya ya santai-santai saja. Kan kalau udah mau mati aja. Padahal orang kenapa dia menemukan hidayah ya. Namanya hidayah. Wa may yahdi ya fahuwal muhtadi. Wa may yudlil fala hadiya. Jadi kalau orang sudah dapat hidayah, maka tidak ada yang bisa mencegah hidayah itu. Tapi kalau Allah sudah menyesatkan orang, tidak ada yang mampu bisa memberikan dia hidayah. Walaupun antara dia dengan hidayah itu dekat sekali. Tidak harus kan orang dekat masjid bisa ke masjid setiap hari. Tidak harus. Tapi orang yang jauh bisa ke masjid. Kenapa? Hidayah. Jadi nggak bisa maksa. Ketika orang mau keluar rumahnya dekat, harusnya nggak bisa. Hidayah itu Allah yang kasih. Makanya berbondong-bondong. Kenapa berpikir? Orang-orang barat itu berpikir.
Kok saya nggak tenang, gitu ya? Kenapa saya nggak tenang hidup saya? Uang punya, harta punya, jabatan punya, tapi saya nggak tenang. Cari sana, cari sini. Allah kasih hidayah. Masuklah Islam, tilawah. Dan ketika mereka masuk Islam, yang pertama kali mereka rasakan adalah keindahan ayat-ayat Al-Quran. Ya, baca Al-Fatihah aja, baca Al-Fatihah, Pak, saya tuh sampai nangis, gitu ya. Nangis, kenapa? Tenang hatinya, nangis. Kenapa bisa nangis? Ngerti nggak? Nggak ngerti. Ya, nangis. Itulah hidayah. Tapi orang Indonesia baca Al-Fatihah, Al-Fatihah. Gak ada, gak ada. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya. Oh, saya enggak ya? Berarti kita sudah jauh dari Allah. Ya, kalau disebut nama Allah itu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan ketika dibacakan ayat Allah, dia tuh bergetar, nangis, tambah yakin bahwa Allah lah satu-satunya Khalik pencipta. Itulah ciri-ciri orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang ketika disebut nama Allah, dia bergetar hatinya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, tinggalin semuanya, tinggalin. Jalan kita. Kan itu ya. Hati kita. Allahu Akbar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan ayatuhu, ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum, bertambah imannya, iman, zadathum, bertambah kepada mereka itu iman, rasa percaya kepada Allah, bergantung kepada Allah. Itulah innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya Bapak dan Ibu sekalian, ini baru satu kalimat dari hadis ini kita bahas nanti. Yang penting kita bisa mempraktekkan, dan apa yang sudah kita kerjakan amal soleh itu pertahankan. Karena yang namanya yang sulit itu adalah istiqomah, adalah istiqomitmen. Istiqomah itu yang susah. Ya Ustadz, karena kalau lagi malas, ya itu kan. Ya. Al-imanu yazid wa yang, kata Imam Ghazali, al-imanu yazid wa yang, iman itu bertambah dan kalau Bapak lagi malas, Bapak banyak berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Banyak berzikir. Karena dengan kalimat la ilaha illallah, ya, kemalasan itu akan hilang. Ya, harus dipraktekkan. Agama itu harus dipraktekkan, diamalkan, bukan diingat saja, dihafal saja, apalagi didebatkan. Jangan. Adalah yang berdebat orang-orang sananya, yang mungkin dia merasa hebat dan merasa banyak ilmunya. Kita praktekkan, kita amalkan. Yang sedikit kita pahami itu kita amalkan, karena itu lebih baik pada kita untuk mempersiapkan suatu saat Allah hentikan hidup kita, kan gitu ya Pak ya, daripada sibuk-sibuk ngurusin pertanyaan-pertanyaan, perdebatan yang nggak jelas, ya akhirnya menjadi su'ul khuluq, jelek akhlaknya kan, dikatain inilah, pihak sana ngatain ini, pihak sini ngatain ini, aduh, umatnya jadi pusing dan jelek juga kalau ikut-ikutan.
maka nggak usah ikut-ikutan. Kita amalkan apa yang kita dapatkan, baik dari sini setiap pekan sekali maupun dari hal lain. Sekarang banyak, Bapak tinggal YouTube gitu ya, YouTube itu ya ketik aja ceramah Ustadz Abdul Somad, tuh enak tuh kan, ceramah Adi Hidayat, tuh enak tuh ya, atau kajian-kajian yang luar biasa ya, Dr. Mustafa Umar, itu kan kajian berat, nah itu. Tapi yang baik-baik, jangan yang debat-debat. Ya hindarkan belajar sama yang suka debat-debat karena tidak manfaat. Ya bukan kita tidak mau, tapi tidak manfaat. Kita yang manfaat adalah belajar, kita amalkan. Belajar, kita amalkan. Baca Quran, kita amalkan. Baca Quran, amalkan Quran. Jadi imam, ya, amalkan. Baca yang baik. Makhrajul hurufnya, ya, tempat keluar hurufnya harus tepat, ya. Kemudian hukum nun mati dan tanwinnya, gunnah, ya, matnya. Nah, jadi Al-Qur'an itu punya dua hak. Ya, dibaca mat dan dibaca gunnah. Dibaca panjang dan pendeknya dan dibaca dengungnya. Apa itu matnya dan apa gunnah? Belajar di Masjid Darul Rahman ya, ada ya. Tahsin. Itu nanti Bapak dan Ibu yang nggak usah lah suara kita bagus ya. Kalau Allah kasih suara kita begini, insya Allah ngaji kalau benar pasti bagus. Ya. Baca Quran di habis maghrib, anak-anak cucunya tuh diajarin. Jadi rumah kita tuh nggak seperti kuburan kata Rasulullah. Rumah yang seperti kuburan adalah rumah yang tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran di dalamnya. Jadi Bapak dan Ibu kalau punya anak cucu, ketika masih belajar ajarkan. Bapak dan Ibu baca ya habis maghrib, ya baca Quran, dikeraskan, jangan baca Quran dalam hati, keraskan agar syiarnya hidup. Saya mau tanya, kalau orang lagi jalan sendirian nih, Bapak lagi jalan sendirian nih, tempat gelap nih, kalau dengar musik dangdut gimana? Kalau suara-suara yang ketawa kan kabur ya. Tapi kalau dengar suara Al-Quran gimana? Kan tenang ya. Nah, itu aja contohnya. Ini lagi jalan nih di Merdeka lah ya. Kalau malam kan gelap ya. Gak usah jam 1 lah, jam 10 gitu kan sendirian. Kalau dengar lagu dangdut kan nengok gitu ya. Masih masih nggak tenang. Apalagi kalau ngedengar ketawa nggak ada orang ya pasti Bapak kabur tuh. Nah, tapi kalau ngedengar surat Al-Quran kan, ayat Al-Quran, nah, pasti Bapak lebih tenang jalannya. Gitu ya. Nah, itu contohnya. Ya. Jadi, amalkan, baca Quran, zikir, sholat sunnah, sholat duha jangan ditinggalkan. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, karena sudah waktunya, saya juga sudah siap-siap, ini sudah biasanya pakai sarung, nggak pakai sarung. Ya, habis ini saya mau keluar kota. Mudah-mudahan kita semua sehat. Semoga kita kajian kali ini kita bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.